Selamat malam Zahir. Malam. Oke, Zahir kabarnya gimana hari ini? Baik, baik. Baik ya, oke. Zahir sudah siap belum untuk hari ini? Siap. Siap ya. Oke Zahir, eh sebelum kita mulai nih, aku tuh tiba-tiba kepikiran ya, kalau misalnya apa sih dunia nggak seperti yang saat ini. Jadi tuh aku kayak kepikiran pengen deh dunia itu kayak di eh Zahir pernah nonton film kartun Hmm. Chuck Zone nggak? Chuck Oh, Zone. ya pernah, pernah. Ya tahu. Ya pernah, pernah. Apa itu tentang apa? Yang ini yang bisa dunia kapur gitu kan? Heeh, ya, Ya tahu. yang ada kayak Snap, Rita Buti, Ya, Patty, ya, ya, oke, Pak. ya, Nonton. ya, Nah, ya. aku tuh tiba-tiba Tahu. kepikiran kayak gitu. Jadi enak ya kayaknya kalau misalnya kita ada di dunia kapur. Jadi kita pengen apa, tinggal gambar ya kan? Pengen ada Ya. kursi, gambar kursi aja. Terus Mas. kita pengen HP, tinggal gambar aja HP. Iya. Kita pengen rumah yang gede, nah, tinggal kita gambar aja. Kayaknya seru ya kan? Nggak kayak sekarang Iya. kita pengen apa harus kerja keras cari uang ya kan? Nah, kalau Zahir kira-kira gimana? Ada nggak kayak kepikiran, misalnya kalau dunia itu nggak seperti yang sekarang, pengen dunia yang seperti apa? Hmm. Ya. Kalau aku sih kayaknya mau dunia. Hmm. Apa ya? Hmm. Mungkin Zahir pernah lihat film apa gitu, tiba-tiba kepengen, kok enak ya di dunia yang seperti itu kayak gitu. Apa ya? Gak pernah kepikiran sih kalau kayak gitu sih. Tapi kayaknya kalau ini jadi dunia Doraemon deh. Doraemon, Nobita Shizuka itu Iya, ya. Kenapa kok kayak iya. gitu? Jadi kita punya pelayan robot sendiri gitu. Jadi kayak seru. Oh, Punya jadi kalau teman pengen apa-apa robot tinggal minta Doraemon kayak gitu ya. Doraemon. Iya, Ah, iya. berarti sama ya kayak aku. Maksudnya kita pengen apa, pengennya gampang cepet gitu ya kan? Simpel. Iya. Iya, oke oke sip ya. Sama-sama punya imajinasi Hmm. anak-anak nih. Oke, aku langsung mulai aja nih Zahir ya. Jadi, oh udah Oke. bisa kelihatan belum? Kelihatan aman-aman. Aman ya, oke. Nah, jadi untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang solusi kasus analitis. Ya, Oke. mungkin nanti eh, di materi ini eh Zahir nanti akan dikasih kayak beberapa data, terus nanti kayak dianalisis saja. Kira-kira dengan data ini kita itu punya solusi apa gitu, ya. Nanti sambil jalan aja deh kalau misalnya bingung, ya. Oke, oke, oke. Karena ini nanti itu slide-nya lumayan banyak banget, sampai berapa nih? Nah, 127 slide ya. Wow. Jadi mungkin akan Oke, lebih oke. banyak apa sih kayak aku ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kalau bosen sampai bosen ya. Aman, Jadi aman, aman. ini ada tantangan baru ya. Jadi Zahir udah menguasai modul analisis data ya dengan sangat baik. Ya. Sebagai tugas akhir, Zahir perlu menyiapkan presentasi kepada investor ya, pitching. Hmm. Nah, jadi nanti akan menjajak potensi salah satu dari 7 pasar untuk penjualan produk. 7 kumpulan data Oke. dengan kompleksitas yang berbeda-beda dipilih secara khusus untuk tujuan ini. Mereka berisi data tentang pasar potensial untuk implementasi ide bisnis. Nah, Oke. apakah Zahir menemukan ide Zahir sendiri dan membenarkan kelayakan menggunakan data? Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, tadi aku ngomongin pitching. Pitching itu apa sih? Pitching itu adalah presentasi ya, singkat suatu produk, proyek atau layanan kepada investor ya. Intinya itu kayak presentasi, kayak meyakinkan investor. Investor Hmm. tahu ya Ya, tahu, tahu, tahu. apa itu? Pemberi dana. Ah, oke. Promosi ide menanti Anda yang berlangsung selama 2 sampai 3 menit. Jenis Hmm. pitching ini tersebar luas dalam budaya startup ya. Ini terstruktur dengan baik didasarkan pada data yang dapat diandalkan.
dan menjawab pertanyaan. Misal, produk atau ide apa yang Anda presentasikan, siapa sih target audiens untuk produk tersebut, apa kelebihan yang dimiliki produk tersebut, dan yang terakhir, tawaran balasan apa yang Zahir harapkan dari investor. Oke. Ini ada beberapa tahap. Ini tahap yang pertama itu tahap menghasilkan ide, meneliti. Kemudian tahap kedua itu kita visualisasi hasil yang diperoleh. Biasanya pakai Hmm. diagram-diagram kayak gitu. Baru Oh, deh, nanti di pelajaran ketiga, tahap ketiga itu persiapan presentasi dan pitching. Nah, itu. Nah, terus ini ada analisis pasar. Itu adalah proses ngumpulin dan neliti data, ya. Ngumpulin dan neliti data. Tapi itu ini nanti data udah ready, ya. Berarti Zahir nggak usah ngumpulin data lagi, ya. Tinggal di analisis saja datanya, gitu. Pendekatan ini membantu menentukan potensi pasar, gitu. Analisis pasar yang sistematis merupakan komponen penting dari strategi bisnis, merupakan kunci dalam menjaga daya saing, ya. Nah, jadi ini saatnya mengenali ciri-ciri semua tes. Nih, jadi nanti akan ada 7 proyek untuk dipilih. Ya. Jadi silakan pilih salah satu, nggak apa-apa. Nanti ya. ada LCSV untuk setiap proyek. Ya, sudah ada di VS Code-nya. Nah, proyek disusun dalam urutan meningkatnya Lingkaran. kompleksitas. Nah, jadi nanti apa sih? Ya nanti ada 7 proyek lah. Dipilih salah satu aja. Setiap proyek terdapat deskripsi, contoh ide produk, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang dapat diajukan. Ya. Eh, Dan nanti silahkan dikasih deskripsi, contoh ide produk, ya, dari data-data itu, ya. Nah, ini yang penting. Semua hipotesis yang disajikan pada slide ini diberikan kepada Anda sebagai inspirasi. Jadi nanti aku akan kasih contoh, tapi itu mhm. sebagai kayak referensi aja. Nah, Zahir sebenarnya bisa merumuskan hipotesis sendiri berdasarkan contoh yang diberikan nanti. Nah, contoh ini apa sih namanya? Nanti datanya ada 7. Mhm. Bentar. Gini ya. Yang data pertama itu tentang hasil ujian. Ya. Data kedua nanti tentang perekonomian dunia. Terus ada menu MACD ya. Lowongan Oke, analisis oke. data. Case kelima penerbangan ke luar angkasa. Kasus keenam Hmm. film IMDF. Oke. IMDF. IMDb. IMDb. Nah, yang paling populer. Nggak tahu ini film tentang apa. Yang ketujuh ini tentang startup. Nah, ini Oh, cuma oke, oke. kolomnya, jadi hasil ujian kolomnya cuma ada 8. Kolom data yang apa sih? Kayak ini. Ya. Ini namanya kolom. Nah, jadi kalau Oh, hasil oke, ujian oke. kolomnya 8, jumlah stringnya 1000. Jumlah stringnya String. 1000. Oh, Tahu string? tahu tahu. It's string, huruf ya kan? Huruf, Ya, karakter. huruf. Ya. Data dibersihkan, iya. Tidak ada baris kosong, iya. Nah, kalau melihat dari 7 case ini, sebenarnya Hmm. nanti Zahir lebih enak kalau pakai data ini. Karena datanya Hmm. udah tidak ada baris kosong. Ya. Oh. Kalau ini nanti agak repot, harus bersihin data dulu, harus ngilangin baris kosong dulu, ya agak susah. Tapi Oh, nanti oke, oke. sebisanya Zahir aja gak apa-apa. Oke. Nah, tujuan dari tahap analisis data itu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Artinya adalah membuktikan atau menyangkal hipotesis yang dikemukakan oleh penulis proyek. Tuh. Oke. Nah, contoh ini. eh, Kasus nomor satu tadi kan tentang hasil ujian ya. Nih. Yuk. Nah, nanti 8 kolom itu isinya ini. Jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, terus hadir di kursus Hadirkan persiapan, makan sebelum ujian, hasil ujian, hasil. dan lain-lain ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 2 kolom itu disebutkan. Nanti dicek sendiri aja ya. Oke, oke. Ini idenya. Nah, idenya kita akan menawarkan kursus persiapan bagi pelamar. Ya. Oke. Pasar kita, Layanan pendidikan. layanan pendidikan. Nah, Oh, oke. targetnya nanti pelamar yang
Lamar yang ingin ingin lulus lulus ujian dengan poin 60 60. ke atas Oke. gitu. Jadi kayak apa sih namanya kalau ujian masuk kuliah itu apa sih namanya SNBT atau apa Iya. sih namanya? SNBP. SNBP. SNBP lah itu ya. Nah, jadi cocok seperti itu atau lebih Hmm. spesifik lagi kayak yang habis lulus kuliah mau kerja ya kan pengen lulus Hmm. dapat nilai tinggi gimana caranya kayak gitulah ya. Oke, oke. Kursus persiapan bagi pelamar. Contoh pertanyaan riset untuk pasar riset ya. Bagaimana cara menarik pelamar ke kursus persiapan? Nah, jadi ini tuh kita menawarkan kayak solusinya kita ngadain kursus biar orang Hmm. itu bisa eh, dapat kerjaan kayak gitulah. Nah, Oke, oke. hipotesis, tahu hipotesis? Tahu tahu kesimpulan. Hipotesis itu dugaan sementara, Oh, gimana ya? dugaan sementara ya. Itu mengikuti kursus meningkatkan hasil ujian bagi pelamar dari keluarga yang kedua orang tuanya tidak memiliki pendidikan tinggi. Jadi Oke. dugaan kita eh, orang yang bakal ikut kursus itu yang kedua orang tuanya itu pendidikannya rendah. Oh. Nah, jadi kayak mungkin kayak minder gitu kalau pendidikan rendah anaknya mungkin nggak bisa dapat kerja yang layak kayak gitulah ya kan ini namanya dugaan ya hipotesis gitu. Iya, ya. Nah ini contoh kasus kedua tadi kan tentang negara. Nah ini kita ada ide iklan sosial pasarnya di periklanan kemudian kita Oh. pemerintahan. Nah, Hmm. faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat? Nah, PDB tergantung pada melek penduduknya. Penduduknya. Agak berat ya bahasanya ya. Iya. PDB itu apa ya kayak gitulah. Nah, ini udah coba kasus nomor tiga ini ada McD. Karakteristik. Aplikasi idenya itu aplikasi untuk menghasilkan menu yang memenuhi kriteria gaya hidup sehat. Nah, Hmm. pasarnya catering. Nah, audiensnya perwakilan orang yang memiliki gaya hidup sehat atau pengen yang punya pola hidup sehat. Nah, Oke. contoh pertanyaannya, rangkaian produk apa Yang aja di tentu. McD yang dapat menggantikan satu kali makan tanpa melebihi batas kalori? Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, Hmm. dugaan sementara, untuk sarapan di McD, kita bisa memilih kombinasi produk yang memenuhi standar makan sehat. Contohnya seperti Oke. itu. Dan lain-lain di sini ada 7 ya. Nah, Iya. oke. Nah, bentar. Ini. Menurut saya nih, pasar Hmm. mana yang paling benar untuk dipelajari dari ketujuh ini? Hmm. Yang paling menarik untuk dibahas. Ini sih yang menu di McD sih. Menu di McD. Oke ya. Iya. Oke. Sip. Sebelum kita mulai ke topik utama hari ini, Hmm. kita akan review apa beberapa pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, tahapan apa saja sih dalam proses analisis data? Tahapan apa Oke. saja Zahir? Eh, ada Untuk proses masalah. analisis data. Nah, terus Ekstraksi, persiapan, riset, visualisasi, sama larutan. larutan ya. Jadi kayak presentasi Iya. gitulah, bukan larutan. Oke. Oh, Kenapa oke, kita oke. ngelakuin analisis data? Karena pasti awalnya ada masalah, ya kan? Ada Iya, masalah kita cek, ya kan? Terus ekstraksi. ekstraksi. Jadi kayak kita ngambil data-datanya kayak gitulah. Kira-kira Oh, data oke, apa yang oke. dibutuhkan kayak gitu. Terus ini persiapan, Hmm, nah, ngumpulin data-data apa, terus kita riset, kita analisis ya. oke. Kemudian baru kita visualisasikan, kita buat grafik tinggi naik turun atau apa ya. Karena kalau Hmm, cuma data-data aja, kita bingung ini datanya maksudnya apa sih kayak gitu. Baru oke, dipresentasikan ya. oke. Next. Nih, apa sih tujuan dari setiap tahap analisis data? Tujuannya apa? Tujuannya Ini. Apa tujuan dari setiap untuk tahap analisis data?
untuk mecahin masalah. Oke ya, intinya dari semuanya, eh ya benar, kita mecahin masalah. Ya, tergantung apakah masalah ini bisa selesaikan dengan Dan, hipotesis awal atau enggak ya kayak gitu. Ya, oke, oke. nih masalah punya dua branch itu pertanyaan penelitian sama hipotesis kerja. Ya, Oh, oke, ini ini ada beberapa pertanyaan kunci tentang ide bisnis apa aja itu? dasar apa ya? Dasar mana yang harus Anda pilih untuk memproduksi produk Anda, ide bisnis Hmm. atau produk apa yang akan diterapkan, keunggulan kompetitif yang dimiliki produk tersebut. Oke, jadi Hmm, ada tiga itu kunci ide bisnis. Ya. oke, Ini oke. yang kedua ekstraksi. Nah, Terus, apa sih yang dimaksud dengan mengekstrak data? memperoleh dan membuat data. Memperoleh dan membuat data dari berbagai sumber untuk diproses atau disimpan lebih lanjut. Nah, jadi Hmm, ekstraksi itu tadi maksudnya adalah memperoleh sama memuat data dari berbagai sumber, terus kita nanti proses atau bisa kita lebih lanjut kayak gitu. Nah, oke, oke. persiapan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persiapan? Membersihkan, menghasilkan, menghasilkan fitur baru berdasarkan data yang ada. Oke. Oh, oke, oke. Nah, nih Penting. pertanyaan tentang alat persiapan data. Ini ada metode pemeriksaan data yang apa sih yang mungkin akan kita ganti dengan data kosong dalam kumpulan data. Kadang, kadang apa sih namanya? Ada data tapi ada beberapa kolom yang masih kosong. Nah, kita harus apain? Kita bisa pakai metode Vilna. Ini kemarin sempat kita bahas nggak sih? Nah, Ya, ya, kayaknya iya, ya. ya, Jadi ya. itu fungsinya data kosong kita ganti dengan apa gitu lah. Ya. Membantu secara Hmm, otomatis mengganti semua nilai kosong dalam kumpulan data. Nah, kapan sih sebaiknya kita menggunakan metode apply untuk membersihkan data? eh, bak- eh, mungkin karena teman ini dapat diterapkan di setiap baris atau kolom data frame. Dalam hal ini, nama fungsi yang Anda memproses dalam hal ini, nama fungsi yang Anda yang akan memproses data diteruskan sebagai parameter ke metode tersebut. Ya, oke. Nah, ini contoh sintaks metode apply. Nama data frame-nya, nama kolomnya taruh di dalam kurung siku. Dot apply, nama fungsinya. Apakah min, max, atau apa kayak gitu. Nah, nah, nih, coba jelaskan apa sih fungsi dari kode ini? Coba jelaskan Zahir. Mulai konversi, menulis ulang data yang dikonversikan yang bulat ke dalam kolom. Nah, nah, Bahkan gimana keluar. jadinya? Oh, aman, aman, aman. Nggak, ini kayak tiba-tiba. Nah, Oke, ya. udah ya. Fungsinya apa tadi ini kodenya? Menulis ulang data yang dikonversikan bilangan bulat ke dalam kolom review. Nah, oke. Jadi fungsinya itu nulis ulang kode, tapi kita konversi ke Ke tipe bilangan integer. bulat. Nah, Oh, oke. ke sini. Eh, Metode yang bisa kita pakai untuk menghapus semua koma dalam sebuah string. Itu kita bisa pakai replace. Jadi replace Oke, koma dengan string kosong itu bisa pakai replace. Oke, oke, ini oke. untuk penelitian atau riset. Nah, alat analisis apa ini? Intinya ini dipakai buat apa? Eh, untuk nyari rata-rata. Filtering ya, ini filter data. Iya, Cara mencari filtering sampai data filter sama data. menghitung jumlah rata-rata.
Nah, jadi kita apa sih namanya? Filtering. Ya, filtering rata-rata Filtering ya. kolom install ya. Dari semua aplikasi yang memenuhi kondisi. Kondisinya adalah Bagus. yang harganya di bawah 20, ratingnya di bawah atau sama dengan 30. Tidak. Nah, jadi nanti untuk installnya kita cari rata-ratanya. Karena itu udah ke filter ya. Ke filter yang versi Oh, di bawah 20, ratingnya ya. eh, di bawah atau sama dengan 4,7. Hmm. Baru nanti installnya kita rata-rata. Eh, ini dipakai buat Ya. Oh, untuk mm-mm. ngelompokin kategori Nah, sama kelompokan. terus nyari nilai maksimum sama min ya, jumlah ulasan ya minimum sama rata-ratanya. Nah, min itu nilai minimal, min itu rata-rata. Kita Ya. grup eh, tab sama kategorinya. Ya, oke, sip. Nah, oke, sip. Jadi kita udah Ini. meninjau alat analisis data dasar. Selanjutnya eh, setiap orang ya, karena kebetulan Zahid juga private ya, nanti bisa Ya. collect datanya sendiri. Ya, nih, jadi langkah-langkah apa sih yang perlu diterapkan untuk menyelesaikan kasus analitis? Ini ada 4 tahap. Yang pertama, nanti kita nentuin ide produk, pasar produk, target audience, kemudian merumuskan hipotesis dugaan sementara untuk mendukung ide yang menjanjikan. Yang ketiga, nanti kita hapus data yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Yang terakhir, kita uji hipotesis dengan menghitung indikator statistik. Nah, atau bisa pakai tabel pivot atau filtering. Nah, bagaimana mengatur pekerjaan setiap tahap? Oke. Ya. Nah, sebenarnya penting untuk merencanakan pekerjaan dengan hati-hati dan mengalokasikan waktu untuk setiap tahap. Nah, alat apa aja yang kita pakai yang sudah kita kenali? Nah, ini yang pertama, peta itu apa sih? Mind map, ya, mind map. Diagram pohon yang seperti Map biasa, ya. yang bercabang-cabang itu. Atau kita bisa pakai papan Kanban, Hmm. ya. Trello, sudah pernah pakai Trello? Trello, Belum. belum Apa ya? tuh? Oke. Nanti kalau ada waktu sambil Belum, kita bahas. belum. Oke. Pilih untuk setiap tahap penyelesaian Oke, oke. berbasis satu alat perencanaan, ya. Nah, jadi ini mendefinisikan ide produk kita bisa pakai mind map, Oh. perkiraan waktu 6 menit. Terus Hmm. merumuskan hipotesis kita bisa pakai mind map juga 7 menit. Nah, membersihkan data kita bisa pakai Trello, papan Kanban, bisa 3 sampai 5 menit untuk setiap hipotesis loh ya. Terus kita nguji hipotesis juga sama, pakai teknik data mining 3 Oh, sampai 5 menit sama. Nih, mari kita gunakan mind map untuk memvisualisasikan semua ide produk. Misal seperti ini. Eh, pasar atau bidang studinya ada ide A, B, C, D, E, F misalnya seperti itu ya. Nah, nanti dicabangin hmm. ya, masing-masing ide produk, justifikasi potensi ide A dengan menggunakan satu bagian data ya. Terus ini juga bisa pakai opsi data kedua gitu. Pokoknya nanti semua di branch kayak gitu dicabangin. Contoh ini menghasilkan ide produk berdasarkan kumpulan data Google Apps. Nah, kemarin kan kita pakai data Google Apps ya. Nah, contoh di sini ada 2 branch, Ya. aplikasi kebugaran sama permainan edukasi untuk anak-anak. Nah, nanti kita cabangin lagi. Oke. Nah, contoh di sini eh, Hmm. untuk aplikasi kebugaran, seberapa populerkah aplikasi kebugaran di pasaran? Sama yang satunya, berapa penghasilan rata-rata pengembang Hmm. aplikasi kebugaran? Nah, kalau ini contoh aja lah, nanti bisa saya bikin sendiri. Nah, ide produk sudah kita tentukan, ya. Jadi
Ini tuh sebenarnya terserah Zahir nanti ya, berdasarkan data gitu. Ya. Ya. Mari kalau udah di tahap yang tadi, kita bisa lanjut ke hipotesis. Nah, Oke. persyaratannya apa aja sih? Nah, ini. Hipotesis syaratnya ada tiga, harus mengandung asumsi kayak kita menduga-duga. Kira-kira kayak gini, nah, ya kayak gitu lah, kurang lebih ya Oh, menduga-duga. oke oke. Nah, hipotesis dapat dibuktikan atau disangkal. Tidak ada jalan Eh, lain ya, dibuktikan atau disangkal. Jadi bisa ya. Hipotesis membangun hmm, hubungan antara sifat-sifat suatu objek. Itu. Nah, terlepas dari apakah hipotesis tersebut terkonfirmasi atau terbantahkan, hasil penelitian tetaplah fakta. Nah, hipotesis yang hmm, terbantahkan itu merupakan hasil penelitian yang tidak kalah berharga dengan hipotesis yang terkonfirmasi. Nah, jadi oke. bukan terus kita punya hipotesis, kita punya dugaan. Dugaan itu harus berhasil gitu enggak, ya. Gagal enggak apa-apa, ya. Hipotesis yang paling berharga adalah asumsi yang tidak jelas yang menggambarkan hubungan tersembunyi antara properti suatu objek. Nah, Oke. agar tidak ketinggalan hipotesis yang bagus, mari kita visualisasikan menggunakan peta eh, mental. Contohnya seperti Meme. ini. Contoh ini Oh, hipotesisnya. Jumlah aplikasi di kategori health and fitness, ya. Kemarin kan Zahir sempat apa sih lihat datanya, ya kan? Google ya. Apps. Ada salah satu kategorinya health and fitness. Masih ingat? Masih masih. Nah, jadi jumlah aplikasi health and fitness itu lebih tinggi dibandingkan jumlah rata-rata aplikasi yang lain. Iya. Nah, Ya. nanti kalau nggak nganu coba dicek lagi aja deh. Ya. Oke oke. Jadi ini cuma hipotesis. Rata-rata jumlah download aplikasi pada kategori health and fitness itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah download aplikasi pada kategori lain. Iya. Nah, ini yang ketiga, pangsa aplikasi berbayar pada kategori health and fitness itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pangsa aplikasi berbayar pada kategori lain. Nah, jadi ini dia apa sih slide-nya itu bikin apa sih namanya permasalahan-permasalahan seperti ini, hipotesis. Itu Iya, juga oke. berdasarkan data tadi, ya. Kita nanti main Oh, filter data aja deh. Ya, oke oke. oke. Nah, pada tahap penaplikasi ini, sebenarnya Zahir nanti bisa pilih satu ide aja. Ya. Satu ide produk, Ide. kerjakan hanya ide tersebut. Atau Oke. jelajahi kedua ide tersebut dan pilih yang paling menjanjikan setelah tahap penelitian. Hmm, Nah, sebagai contoh, ini kita akan fokus ke aplikasi kebugaran. Tadi kan ada dua ya, kebugaran Ya. sama edukasi anak-anak. Nah, kita fokus ke aplikasi kebugaran. Nah, apa yang harus dilakukan dengan hipotesis kebugaran? Bagaimana hal itu dirumuskan? Nah, hipotesisnya itu perlu diuji. Nah, untuk melakukan ini, kita harus memulai untuk bekerja dengan kumpulan data. Nah, ini perlu dilakukan pembersihan data dan pembuatan karakteristik baru. Ya. Nah, ini pada tahap ini penelitian, kita juga perlu menguji hipotesis. Nah, maksudnya menguji hipotesis apa sih? Hipotesis kan tadi dugaan ya, dugaan sementara. Kita akan uji hipotesisnya betul apa tidak dengan cara melakukan analisis, mempelajari data dari kumpulan data. Terus kita ringkas data yang diperoleh selama analisis dan rumusin kesimpulan berdasarkan data tersebut. Bandingkan temuan dan hipotesis, periksa apakah hipotesis tersebut terkonfirmasi atau terbantahkan. Hmm, Oke, ini tadi oke oke. tahapannya ada 4 dan juga sudah kita lakukan. Kita sudah sampai ke hipotesis. Nah, alat perencanaan mana yang akan membantu menerapkan fase pembersihan dan eksplorasi data? Kita pakai papan Kanban atau bisa pakai Trello. Nah, Oke. ini berguna sebenarnya. Kita bisa pakai checklist, ada tanggalnya. Nah, jadi kita bisa kasih tenggat waktu berapa lama. Nah, label ini kita Hmm, apa? Indikator warna tugas. Penanda langsung terlihat di papan.
sama ini beberapa lampiran. Nah, gitu. Nanti kita akan pakai Trello. Nah, nih jadi nanti Ya. bisa kita bikin papan baru pitching. Nanti Oke. sekalian bikin lah ya. Oke. Oke. Nanti silakan bikin tiga papan seperti ini, tiga Hmm. notes ya. Yang harus dilakukan yang dalam proses yang sudah selesai. Nah, kita bisa kasih eh, label seperti ini, Yes. jumlah aplikasi, jumlah download yang aplikasi yang berbayar. Nah, ini kita Oke. ngomongin yang aplikasi Google Play Store tadi. Ya. Nah, dengan mengklik kartu itu sendiri, Zahin nanti bisa nambahkan deskripsi detail. Misalnya seperti ini, nambah application. Nah, ini kan tadi yang ada di hipotesis. Nah, Ya. number of application in health is more than average number of the other. Oke, bisa. Atau nanti bisa kasih komentar, kasih attachment. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dikasih kayak, seperti ini. Nah, jadi ini ada tahapannya, stage of working with data. Tadi kan kita Oke. ngomongin ini, jumlah Yang berapa? aplikasi health Oh, and fitness itu lebih apa sih lebih banyak daripada yang lain. Kok bisa? Ngeceknya gimana? Yang pertama kita grouping grouping. by Ya. kategori. Terus kita transform series to data frame. Baru kita cari rata-rata eh, number of other applications ya. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini indikator kemajuannya nanti bisa otomatis nambah kalau kalau dicentang gitu. Oh, Nah, jadi nanti kalau udah dicentang semua kan 100% gitu ya, udah full ya. progress Nah, bar-nya. Nah, gitu. Ini apa sih? Ini apa sih namanya? Tambahkan elemen. Nah, ini bisa cantumkan dalam tugas. Urutkan tugas sesuai urutan penyelesaiannya. Ubah urutan jika perlu ya. Intinya ini kondisional, tergantung nanti zahirnya gimana. Nah, oke. Bal untuk merumuskan 5 sampai 8 sub tugas per hipotesis. Jangan lupa ditandai kalau udah selesai. Oke. Dikasih tanggal nggak apa-apa. Ini dikasih warna juga boleh. Nah, Keren ya. oke, bentar. Nah, ini Oh, attachment bisa. Oke. Nah, setelah mempelajari dataset lebih detail, akan muncul ide-ide baru yang penting untuk dicatat agar tidak lupa untuk mewujudkannya. Nah, ini jangan berhenti pada satu hipotesis saja. Bisa nanti ajukan pertanyaan penelitian baru atau buat hipotesis terhadap pertanyaan yang sudah ada. Itu nggak apa-apa. Ini saat ini pekerjaan Zahir dengan kumpulan data terdiri dari dua tahap, persiapan dan penelitian. ya. Ya, ini nanti seperti ini. Tahapan bekerja dengan kasus analitis, pakai mind map sama Kanban. Nah, Ya. oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke. Nah, lebar sheet ilmuwan data. Saat Zahid bekerja, penting untuk kembali ke peta pekian dan papan Kanban. Ini dimungkinkan untuk melihat penelitian dari sudut yang berbeda. Ya, misalnya tiba-tiba kita udah bikin mind map, kita udah Ya. apa sih namanya analisis yang pertama, ngasih hipotesis yang pertama, tahu-tahu nanti di yang kedua, oh kepikiran kok enak gini ya, itu bisa aja nggak apa-apa. Ya, oke. Eh, lumayan bingung Zahir, Masih agak bingung. Ya. masih unclear ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Nanti sambil itu aja deh, nggak apa-apa ya. Ini aku izin stop share. Zahir Oke. nggak apa-apa. Buka di PS Code. Yes, betul. Oke. Mana ya?
Nah, ini ya. Yang nomor 7 coba. Oke. Ini ya. Oke, ini slide-nya, slide saja. Oke. Oke. Next saja. Heeh. Oh, ini ya. Oke, coba next lagi. Next dulu. Oh, ini. Oke. Nah, eh ini nanti kan aku bilang ada 7 case, ada 7 kasus. Nah, kan kita belum lihat datanya, ya. Jadi nanti kita di antara 7, Zahir pilih satu dulu, ya. Nanti Oke. kalau udah tentuin, baru kita kembali ke nomor satu untuk bikin mind map. Tapi Oke. kalau Oke. saat pakai data yang pertama aja, yang tentang ujian, apa sih hasil ujian siswa itulah. Kan datanya udah clean, udah bersih gitu. Ya. Nah, ini nomor 8. Berarti ya gitu. Yes. Ini. Nah, ini. Jadi, eh, datanya ini, student performance. Coba diklik kanan, Oh, ya. coba diklik kanan dulu aja. Oh, Klik kanan. eh, udah. Klik kanan, klik kanan. Kayaknya. Ah, ah. Terus ini, apa sih namanya? Referral in File Explorer. Ya. Wow. Nah, ini coba dibuka, filenya di open. Excel Ke. tapi just once. Just once. Oh, agak. Nah, Oke. oke. Coba untuk, Zahir pernah pakai Excel? Belum. Ya pernah. Belum, belum. Coba di bagian judul ini, di blok. Gini. Bloknya, bentar, bentar. Lepas, lepas. Diambil, diambil, diambil. Ambil sekali. Oke. Ya sudah. Ngebloknya yang pas di kotak tengah sini ya. Pas posnya gemuk. Nah, ya. Oh, oh, ini. Nah, oke. Sip. Ke data, filternya dinyalain ini. Nah. Oke, sip. Ini Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom ya. 8 kolom. ya. Gender berarti gender. Ya, gender. Oh, Berarti berarti apa? kolom satu. Bukan, maksudnya gender itu artinya apa sih? Oh, jenis kelamin, jenis kelamin. Jenis kelamin, oke. Kalau ini apa ini? Apa ini? Race. Coba dilebarin Oh, kolomnya. Nah, race atau initiative. kalau Oh, intinya kayak kayak grouping ya. ya, Nah, oke. apa ya? Ini, Eh, diambil anda lagi, ambil lagi. Nah, apa ini? Parent, parent. Oh, berarti kerjaan orang tua gitu ya. pendidikan. Oh, pendidikan. Oh iya deh, Nah, pendidikan. oke. Lunch. Lunch. Udah, makanan, makan siang. Heeh.
Apa ini? Tes, preparation, apa? Kon, Persiapan sebelum ujian. uh, Oh, complete non ya. Ini mas score, reading, skor, skor reading, matematika. writing. Oh, oke oke paham Pak. Oke, nih aku Ya. ajarin manualnya aja deh biar jadi aja bayangan. Jadi contoh, Hmm, ada. apa ya? Kita ini gender. Bentar. Coba, coba dicintang yang female aja. Oh, iya. Centang female aja. Oh, female aja. Nah, Nah, oke. Dia oke. oke oke. Coba sekarang Zahir blok baris 2 sampai pol bawah. Ini. Mm-mm. Cara ngeblok biar cepet, Zahir tekan eh, CTRL, Shift, sama panah bawah. Sekali aja. Oke oke. Nah, dari female-nya kan bukan dari judul kan? Coba cek lagi ke atas. Pakai panah aja. Nah, oke ya. Oh ya, Zahir udah blok. Di sini tuh aja hitung. Berapa ini angkanya? 158. Oh, 158. iya. 518, 518. Nah, oke ya. Female 518. Coba Ya. sekarang ganti yang male. Di blok lagi. Itu kan tadi kan bekasnya female ya. Di blok ulang. Oke oke. Hmm. Kok jadi 5 ya? Control Shift down sekali aja. Nah, berapa itu? 482. 482. Nah, oke. Oke, ini. Terus apa sih namanya? Ini tadi udah ada itunya belum sih? Hmm, coba naik paling atas. Nah, ini ada tadi kasus yang pertama apa sih kalau aku lupa. Hmm, sudah di itu belum ya? Kasus pertama. Nah ini, eh ini mail, ya kan? Hmm. Coba sekarang filter yang ini, test preparation course, complete berapa? Non. Oke. Oke. Coba 174. blok ulang aja. Nah, oke. 74. Yang complete 174. Hmm. Berarti yang non, sisanya berapa? Ah, betul. Yang non sisanya berapa? Apa ya? Nah, 100. Di Tiga, itu aja, di filter lagi aja. ya, sekitaran 300, Hmm, kita 300. 360, 306. Di blok lagi, 400. yang non. Ini. Kasih control shift. Eh, 308. 308.
Oke, coba ya sekarang yang female. Yang komplit berapa, yang non berapa? Enggak, enggak. Ya. Female yang komplit. Yang non 334 Keempat. Yang komplit berapa? komplit. Nah, satu 184. 184. Nah, Ya. nih jadi eh, berdasarkan kita untuk yang female, nah itu yang komplit ya, komplit artian apa tadi? Course-nya ya. Ya, Nah, itu satu rata-rata. yang nggak komplit ada 300-an. Male-nya yang komplit ada 174, yang non ada 308 yang nggak komplit. Nah, Ya. eh dengan data ini kira-kira bisa ada ide produk nggak? Bisa, bisa. Apa idenya? Bikin aplikasi belajar kayak kayak namanya teh Duolingo gitu. Ini kayak Duolingo. untuk latihan soal gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti seperti itulah. Oh, oke oke paham. Nah, oke. Oh ya, Trello-nya belum ya? Trello-nya Iya. coba buka Chrome. Sempet nggak ya? Buka Trello ya. Atau kalau nggak sempet itu aja sih. Langsung aja ke tadi. Yang apa sih? Yang mind map aja gak apa-apa. Mind map Oh, aja. bikin meme dulu berarti. Mm-mm. Oke. Nggak tahu apa cukup apa enggak ya. Iya masih. Di close dulu. Nah, Klik kanan close, klik kanan close. Tab-nya. iya. Nah, ini klik kanan close. Nah, ini juga klik kanan close. Yang ini ya. Yang ini sama case. Nah, Nah, hmm. oke, ke nomor 7 lagi. Oke, ke nomor 1. Nah, oke. Berarti tadi bikin apa? Bikin aplikasi belajar. Oke, aplikasi belajar. Hmm, oke. Oke. Masih minta ini. Nah, Nah, oke, sip. Nah, kasih branch lagi. buat apa? Ini Nah, langsung hipotesis apa ini dulu? Masalah dulu ya? boleh masalah dulu, masalah. Oh, oke. Banyak.
Nah, sudah. Oh, eh, Mau tambah branch lagi nggak apa-apa? eh, nggak bisa disusun. Bagi sesuatu plus apa lagi ya? Jadi yang sudah kali berbeda itu wanita ya. Wanita pun mau jaga mau jadi apa? Oke, sudah. Oke. Mulai masuk ke hipotesis. Tesis. Hmm. Yang gimana? Cara, kan, eh, gimana? Cara, cara, Akan pelajar dalam me- dalam Memat- memantapkan materi pelajaran. Gimana sih? mau ditambah branch atau Enggak, ini mau dibenerin aja ketika. Nah, bang. Eh, eh, membenar.
Mereka belajar. Belajar. Nah, dah. Oke. Jadi ya udah disimpan aja. Oke. Oke. Nah, sampai sini aja Zahir ya. Jangan Oke. gini-gini aja tiba-tiba jam 8 ya. Oke, Udah kelas. aku izin stop share ya. Ya, karena tadi Oke. emang materinya lumayan banyak Zahir ya. Jadi tadi beberapa ada yang aku potong-potong ya, supaya apa sih? Ya masih kita jaga kerja. Oke. Gitu aja Zahir untuk hari ini. Mungkin tadi masih ada yang kayak bingung gitu ya. Kayak Iya. mas ini sebenarnya buat apa kayak gitu ya. Masih ngambang. Iya. Ya Bapak, sambil jalan aja Zahir ya nggak ada masalah. Nanti semakin di sini tahulah, oh eh, kita itu gini karena ini loh. Nanti ke depannya sambil jalan. Gitu gak apa-apa. Oke, gitu aja untuk hari ini Zahir ya. Terima kasih. Eh, Oke. aku izin pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa ya, hari Senin jam 7 malam. Oke, Zahir? Oke. Oke, kalau gitu aku izin pamit. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Dadah, Zahir.